cedera fisik. Cedera fisik adalah keadaan di mana suatu sel tidak lagi dapat beradaptasi terhadap rangsangan tersebut terlalu lama atau terlalu berat. Berat ringannya cedera akan menentukan apakah sel tersebut dapat pulih kembali atau kerusakan pada struktur fungsi tubuh karena suatu trauma atau tekanan fisik maupun kimiawi. Penyembuhan dan pemulihan sel. Adapun prosesnya, yang pertama, badan terasa sedikit lebih hangat, yaitu metabolisme meningkat dan menyebabkan suhu badan meningkat sedikit. Yang kedua, malam hari terasa segar, yaitu metabolisme lemak berlebih dalam badan. Yang ketiga, kotoran hijau atau kehitaman, pembuangan sisa-sisa tosin pada usus besar. Yang keempat, rasa kembung sendawa atau buang angin, proses menormalisir sistem pencernaan. Yang kelima, rasa sakit pada tempat yang memang sudah sakit, yaitu proses pembuangan tosin pada organ yang bersangkutan. Yang keenam, mengantuk dan keletihan, proses pembuangan racun dalam tubuh ketika memasuki sistem pembuluh darah. Yang ketujuh, pening, rasa oyong, dan keringat dingin, proses pembuangan racun pada penderita diabetes atau hipertensi. 8. Susah buang air besar atau diare, proses menormalisir sistem pembuangan. Yang ke-9, timbul jerawat gatal-gatal pada badan, proses pembuangan racun dari dalam tubuh melalui kulit. 10. Haid tidak teratur, yaitu proses menormalisir keseimbangan hormon dalam badan. Yang ke-11, pilek, batuk berdahak, yaitu kalau bukan disebabkan oleh infeksi kuman merupakan proses menormalisir sistem pernafasan yang lemah. 12. Muka sedikit sembab, yaitu proses menormalisir fungsi ginjal. Yang ke-13, tidak mengalami proses penyembuhan, yaitu badan sehat dan terus dijaga daya tahannya dengan liqua spirulina atau liqua health. Yang ke-14, mulut kering, yaitu proses metabolisme dalam tubuh meningkat. Yang ke-15, sariawan, yaitu memperbaiki sistem kekebalan seluler pada mukosa mulut akibat kekurangan beberapa jenis zat gizi. Proses kematian jaringan atau nekrosis. Nekrosis merupakan kematian sel sebagai akibat dari adanya kerusakan sel akut atau trauma. Misal, kekurangan oksigen, perubahan suhu yang ekstrim, dan cedera mekanis, di mana kematian sel tersebut terjadi secara tidak terkontrol yang dapat menyebabkan rusaknya sel. Adanya respon peradangan dan sangat berpotensi menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Atrofi atau mengurangi ukuran sel, yaitu kejadian di mana organ atau jaringan yang terbentuk tumbuh mencapai batas normal tetap kemudian mengalami penyusutan. Sifatnya dapat fisiologik, misalnya pada proses aging atau penuaan di mana seluruh bagian tubuh tampak mengecil bertahap. Lebih jelas jika dilihat pada usia lanjut yang mengalami atrofi endokrin sehingga produk hormonnya menurun. Atrofi patologik dapat terjadi pada otot individu yang mengalami imobilisasi sehingga otot tidak pernah digerakkan sehingga otot akan semakin mengecil. Hipertrofi atau menambah ukuran sel didefinisikan sebagai pembesaran jaringan atau organ karena pembesaran selnya yang tidak disertai peningkatan fungsi organ atau jaringan tersebut. Hipertrofi dapat bersifat fisiologik atau patofisiologik. Sebagai contoh, kondisi hipertrofi patofisiologik dapat dilihat pada jaringan otot jantung yang mengalami peningkatan beban kerja seperti pada pasien yang bertahun-tahun menderita hipertensi. Sedangkan kondisi hipertrofi fisiologik seperti otot rangka pada binaragawan yang memang sengaja dibentuk sebagai hasil mengangkat beban berat. Iskemik merupakan kekurangan suplai darah pada area terlokalisasi. Keadaan ini bersifat reversibel, yaitu jaringan kembali pada fungsi normal setelah organ dialihkan kembali. Iskemik biasanya terjadi pada adanya aterosklerosis, yaitu penyempitan pada pembuluh darah akibat penimbunan lipid atau lemak. Contoh keadaan ini adalah angina pektosis pada jantung yang memiliki gejala klinik berupa rasa nyeri pada dada sebelah kiri dan menghilang ketika istirahat.